Ditetapkan tersangka Ibu Tiri Nizam TR, polisi ungkap kejadian sebenarnya. Sukabumi Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya dari TR yang merupakan Ibu Tiri. Polisi menjelaskan bahwa Nizam telah mengalami kekerasan sejak tahun 2023. Sebelumnya, setahun yang lalu, sebenarnya sudah pernah ada penganiayaan dari ibu tirinya. Sempat dilaporkan, tapi akhirnya dimaafkan karena katanya ibu tirinya itu mau bertobat. Pola kekerasan berulang ini menjadi fokus penyidik dalam mengusut kasus tersebut. Kapolres memaparkan bentuk kekerasan yang dialami korban antara lain dijewer, hingga dicakar. Sungguh sangat konyol sekali beredar kabar pasangan suami istri ini jika bertengkar, Nizamlah yang menjadi sasaran. Bahkan sudah terbukti tahun 2023 beberapa tahun yang lalu, Nizam menjadi korban kekerasan. Atas penetapan tersangka Ibu Tiri Nizam, tidak mungkin tidak polisi sudah mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Kekerasan tersebut terjadi saat korban tinggal bersama tersangka TR. TR juga diketahui sebagai ASN di lingkungan Kementerian Agama. Dari informasi yang dihimpun, perempuan berusia 47 tahun itu diketahui bertugas di kantor urusan agama KUA Kalibunder, wilayah Sukabumi. Fakta tersebut menambah sorotan publik mengingat statusnya sebagai abdi negara yang seharusnya juga menjadi teladan. Jika benar Nizam meninggal akibat kekerasan dari ibu tirinya, inilah tampang iblis berwujud manusia. Tampang iblis berwujud manusia. Jadi dia ini ibu tiri dari Nizam, bocah 12 tahun yang jadi korban kekejaman ibu tirinya sampai meninggal dunia. Ceritanya Nizam dan ibu tirinya tuh sering banget ribut. Akhirnya Nizam pun dimasukin ke pesantren. Sebelumnya, setahun yang lalu, sebenarnya sudah pernah ada penganiayaan dari ibu tirinya. Sempat dilaporkan, tapi akhirnya dimaafkan karena katanya ibu tirinya itu mau bertobat. Singkat cerita, pas bulan Ramadan kemarin, Nizam tuh pulang ke rumah saat ayahnya lagi ada di luar kota. Tiba-tiba ayahnya ditelepon sama istrinya. Katanya Nizam lagi sakit. Ayah Nizam ini percaya aja pas istrinya bilang badan Nizam melepuh karena demam panas. Semua mulai terbongkar pas polisi nanya di rumah sakit. Nizam mengaku dipukul pakai benda tumpul, disiram air panas, bahkan sampai dipaksa minum air mendidih. Akibatnya organ dalamnya bengkak, bahkan lambung dan saluran pencernaannya itu bocor. Dan di tanggal 19 Februari kemarin, sayangnya Nizam menghembuskan nafas terakhirnya. Al-Fatihah untuk Nizam, semoga almarhum husnul khotimah. Setelah Ibu Tiri Nizam ditetapkan sebagai tersangka, apakah ada keterlibatan suami dari Ibu Tiri Nizam yang tidak lain adalah ayah kandung Nizam sendiri? Mari kita lihat masa lalu dan kita dengar cerita masa lalu ayah kandung Nizam saat masih bersama ibu kandung Nizam sebelum terjadi perceraian dan ayah kandung Nizam menikah dengan Ibu Tiri Nizam. Ternyata ada hal yang sangat mengejutkan. Sering dijambak. Termasuk sama almarhum tidak Bu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal aja, meninggal sama anak saya. Almarhum. Dan terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu enggak ada komunikasi sama sekali. Enggak sama komunikasi sama sekali. Alasannya apa katanya? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayahnya. Selama ini Ibu berarti ada di mana Bu? Ada di Cianjur kota. Kita tahu Bu anak itu pesantren. Iya, tahu. Pernah jenuh? Ibu Enggak. yang nganterin. Saya yang antar ke pesantren Di 4 tahun yang lalu itu. di 4 tahun yang lalu. Bu, itu kan kata ibu tirinya kan sakit ya, kan nggak Bu? Leukemia. Kata ibu tirinya mah. Saya menurut saya ada kejanggalan. Bu, mungkin bisa diceritakan Bu sedikit gimana sih karakter dari ayah almarhum ini selama bersama Ibu? Ya, Tadi sama mungkin temperamental atau Ya, mungkin iya. mungkin bisa diceritakan. ya juga temperamental. Apa yang pernah diderita KDRT Ibu waktu dulu? Sering dipukul, sering dijambak. Termasuk sama almarhum tidak Bu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal aja, meninggal sama anak saya, bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Kenapa alasannya? Ya gak tahu alasannya karena saya dulu emang dia menikah sama orang lain. Saya tanya, ya ini kenapa ya, nah ada banyak kalau pulang ke rumah saya banyak yang gitu. Ini tuh ada yang paling plot twist. Aku ceritain yang paling plot twist dulu ya. Kalian tahu nggak kalau ternyata ibu tirinya Nizam itu punya anak angkat, bukan anak kandungnya dia ya. Dia pernah menikah, tapi kemudian dia mengangkat anak ini itu ada blasteran Arabnya. Nah, anak ini sekarang udah kelas 3 SMA. Dan si bapak ini pernah mergokin si ibu tirinya ini sama anaknya berduaan di kamar. Terus ditanyain sama bapaknya, kamu ngapain? Sama anaknya dijawab, abis mijitin mamah, cenah. Pas saya datang dia keluar dari kamar. Oh, anak itu keluar dari kamar. Cuma pakai celana kolor, tidak pakai baju. Ditanya dong. Tanya sama saya, habis mijit mama katanya gitu. Waktunya curiga. Belum, saya masih
positif aja pikiran saya masih ini mungkin seperti anak dengan ibu aja. Iya, saya juga pasti berpikir. Ya, itu pertama tuh. Dan ternyata ada beberapa kali setelah itu. Ini bapak awalnya nggak curiga, tapi begitu tahu si anaknya ternyata punya banyak kumpulan video-video bokep. Nah, si bapak ini jadi mikir kemana-mana otaknya. Menurut anaknya itu juga ya, anaknya ada ngomong kalau mamanya ini tuh ngajarin dia yang enggak-enggak. Apa tuh? Ya, dia diajarkan ke bener ke mama. Apa itu? Dalam arti, saya diajarkan nggak benar juga sama mama. Nah, cuman jadi waktu itu pemikiran saya pikir suka nggak benar mencuri. Ya, maksudnya nggak mengarah ke sana. Nggak mengarah ke kayak gitu. Iya. Kalau sekarang saya jadi kepikiran. Jadi nggak baik. Pernah satu kali si bapak ini lagi tugas di Garut, terus nggak pulang. Nah, si ibu ini itu tuh sampai bilang jangan pulang dulu, soalnya di sini banyak orang yang nyariin kamu sampai bawa-bawa sajam gitu. Jangan pulang dulu. Jadi ditahan-tahan buat nggak pulang dulu. Emang ada sedikit konflik ya waktu itu. Entah nggak diceritain masalahnya apa. Tapi satu kali bapaknya ini pulang tanpa bilang-bilang. Anak itu ternyata ada di rumah, anak angkat itu. Anak angkat itu harusnya nggak di rumah, anak angkat itu harusnya ada di pesantren, karena dua-duanya dimasukin pondok. Baik yang anak angkat yang udah SMA, sama si Nizam yang 12 tahun itu. Ya, tapi si anak itu ada di rumah, makanan lengkap, segala macam lengkap. Pas ngeliatin si bapak ini pulang, itu anak kabur. Coba netizen, dengan pikiran kalian tuh bakal mikir apa? Kok ini anak kabur, ngapain dia takut ngeliat bapaknya? Kan nggak ada masalah, lu kan anak di rumah itu, anak angkat sih ya, tapi kan biar gimana pun juga lu kalau mau pulang kan tinggal pulang. Terus ngapain gitu pada kabur begitu? Nah, ini benang merahnya antara Nizam dengan anak angkatnya itu di sini. Menurut pengakuan bapaknya Nizam, itu anak angkatnya itu sangat disayang dan dibelain mati-matian sama istrinya. Kalau ada apa-apa sama itu anak angkat, yang disalahin selalu anak tirinya si Nizam itu. Jadi mereka sering berantem perkara anak angkat itu. Itu ceritanya. Ya, jadi ini bapak ini curiga lah, jangan-jangan ada apa-apa gitu. Ada apa-apa, kalian terjemahkan sendirilah netizen. Ya, ada apa antara ibu tirinya sama anak angkatnya itu. Dan ini kasusnya masih berjalan ya. Proses otopsi sedang ditunggu 1 minggu kemudian ini kita akan menantikan hasil daripada otopsi. Nah, kalau kalian bayangannya kemana nih guys? Apakah memang ibu tirinya ini melakukan sesuatu? Ibu tiri Nizam sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan pertanyaannya, apakah ayah kandung Nizam sendiri akan terseret dan akan menyusul ibu tiri Nizam yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Cerita ini sangat unik sekali tentunya. Dan ada beberapa fakta yang tadi sudah diceritakan oleh mantan istri dari ayah kandung Nizam. Ternyata beberapa tahun yang lalu saat mereka masih bersama, ada sebuah kekerasan yang dialami oleh mantan istri ayah kandung Nizam tersebut. Tentunya ini hal yang sangat memilukan, dan kita bisa berasumsi bisa jadi saat almarhum Nizam masih hidup terjadi juga dugaan-dugaan kekerasan, karena kalau menurut cerita tadi yang sudah kita dengar, ternyata mantan istri dari ayah Nizam sendiri mengalami kekerasan ya, tadi ceritanya seperti itu. Tentunya ini adalah hal yang sangat miris ya jika kita mendengarkan cerita tadi. Dan bisa jadi dugaannya, atau sebenarnya Nizam sendiri pernah mengalami sebuah kekerasan dari ayahnya sendiri. Tentunya jika dikaitkan dengan cerita dari mantan istri ayahnya Nizam, itu bisa jadi ada kaitannya. Karena hal ini sudah dilaporkan juga, ini ayah dari almarhum Nizam. Sudah dilaporkan, entah itu nantinya akan jadi tersangka atau tidak kita belum tahu. Dan jika ditetapkan sebagai tersangka, apakah ada keterlibatannya ayah Nizam ini dengan kejadian meninggalnya almarhum Nizam? Tentunya ini adalah hal yang sangat memilukan. Dan jika kita mendengarkan cerita tadi ya, yang ada di video, ada beberapa sumber mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu Nizam pernah mengalami sebuah kekerasan dan pernah juga ayah Nizam sendiri ini melaporkan, yaitu ibu tiri Nizam. Dan tentunya
Hal ini kalau dikait-kaitkan bisa jadi juga sebenarnya memang selama ini Nizam ini mengalami sebuah dugaan-dugaan kekerasan, dan mungkin bisa jadi terjadi karena tidak mungkin seorang anak yang menderita penyakit panas misalnya ya, atau demam, tapi terjadi sebuah luka-luka yang tentunya sangat tidak wajar sekali jika kita lihat ya. Lalu bagaimana dengan cerita ini? Kita tunggu saja nanti bagaimana kelanjutan dari kabar ini atau kelanjutan dari kasus ini.